Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, a'azzakumullahu jami'an. Insyaallah pertemuan kali ini kita lanjutkan kajian ilmu nahwu kita, yaitu pembagian isim dari sisi lainnya, yaitu ma'rifah dan nakirah atau nakirah dan ma'rifah. Baik, nanti kita akan jelaskan apa yang maksud dengan istilah ini masing-masing, yaitu an-nakirah, kemudian wal ma'rifah. Baik, an-nakirah wal ma'rifah. Jadi isim terbagi pada dua, ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Ini hanya istilah isim. Tidak terdapat pada fiil yang sudah kita bahas dan juga tidak terdapat pada huruf. Tidak ada namanya fiil nakirah dan fiil ma'rifah. Demikian juga tidak ada namanya huruf nakirah dan huruf ma'rifah. Jadi istilah ma'rifah dan nakirah hanya terdapat pada isim. Terdapat pada isim, yaitu kata benda atau yang dibendakan. Kata benda seperti meja, rumah, masjid. Bahasa Arabnya apa? Bait, masjid, ma'had, itu kata benda. Baik benda mati maupun benda hidup. Kalau tadi benda mati, benda hidup seperti insan, manusia, nama orang Ahmad, Ali, atau nama antum masing-masing, baik laki-laki atau perempuan. Nah, ini golongkan benda, namanya benda hidup. Maupun yang dibendakan, sudah kita bahas secara singkat, yang dibendakan adalah isim yang berasal dari kata kerja. Contoh bepergian, asal kata kerja adalah pergi. Nah, bepergian. Nah, ini disebut apa? Yang dibendakan dalam istilah tata bahasa kita, yang dibendakan. Yang kalau Arabnya disebut apa? Masdar atau isim maknan, masdar. Kalau bahasa Inggris kalau tidak salah itu jiran, ya, jiran atau jiran. Nah, seperti swimming, ya. Ya, swimming. Nah, ini termasuk apa? Yang dibendakan. Bepergian, pukulan daripada daraba, memukul, darbun, pukulan. Nah, pukulan ini dikatakan yang dibendakan. Yang disebut apa? Masdar. Nah, jadi kembali pada pokok bahasa kita adalah ma'rifah dan nakirah. Apa arti nakirah? Apa arti ma'rifah? Nakirah adalah isim yang ghairu muayyan. Ismun ghairu muayyan. Isim yang tidak tertentu. Tidak tertentu. Kalau tertentu umpamanya al-maktab, meja. Meja apa? Meja yang saya maksud atau meja itu. Itu sudah tertentu. Al-maktab, al-qalam, al-kursi, al-ma'had. Jadi kata benda yang sebut tadi yang saya inginkan atau yang saya maksud itu adalah ma'rifah. Tapi kalau nakirah adalah ghair muayyan. Sifatnya apa? Sifatnya dia tidak tertentu. Contoh dan cirinya sekaligus, umumnya cirinya adalah tidak pakai alif lam. Ini ciri yang paling mudah untuk dikenal. Tapi tidak semua yang tidak pakai alif lam dikatakan nakirah. Nah, perhatikan dulu. Apa contohnya? Kitabun. Nah, arti kitab, sebuah kitab. Mau harakatnya dhamma atau fathah atau kasrah itu bukan masalah. Sebab nanti kalau sudah masuk dalam kalimat, ada kalanya pakai bun, ada kala pakai ban, ada kalanya pakai bin. Ya kan? Nah, yang jelas umumnya tidak pakai alif lam. Kitabun, sebuah kitab. Contoh lagi, itu qalamun. Nah, kemudian kitabun qalamun. Kemudian haqibatun. Haqibah. Tas. Haqibatun. Nah, ini nakirah. Kalau ini apa? Kata benda, benda mati. Iya. Itu apa? Benda mati. Benda hidup. Contoh. Dikun. Ayam jago. Dikun. Ini kan benda hidup ini. Bergerak. Dik.
Su'ban. Su'banun. Ya, ular. Apa lagi? Filun, gajah. Fil, gajah. Nah, ini nakirah. Kenapa nakirah? Karena tidak pakai alif dan lam. Alif dan lam. Ini kata benda. Nah, kita golongkan alif dulu. Yang ba, yang dibendakan. Tadi sudah saya sampaikan. Contoh, darbun. Darbun. Nggak ada alif lam, maka digolongkan nakirah. Darbun, pukulan. Apa contoh lagi? Darbun. Kemudian safarun. Bepergian jauh. Safar. Bepergian jauh. Safarun. Kalau pergi yang sifatnya umum, zahab. Iya, zahab pakai alif ya. Kalau enggak pakai alif itu mas. Zahabun. Ini safarun, safar. Iya. Darbun, safarun, zahabun. Nah, ini dikatakan isim nakirah. Kenapa? Tandanya tidak pakai alif dan lam. Tadi saya singgung tadi bahwa tidak semua yang tidak pakai alif lam dikatakan nakirah. Ada yang dikatakan ma'rifah. Kapan itu? Kalau dia nama orang. Nah, isim alam. Isim alam. Contoh Muhammadun. Ini Muhammad, ada alif lam enggak? Enggak ada alif lam ini. Muhammadun, Zaidun, kemudian Aliyun. Enggak ada alif lam. Nah, ini bukan nakirah, digolongkan ma'rifah. Jadi tidak semua isim yang tidak pakai alif lam dikatakan nakirah. Nah, bagaimana untuk menandai bahwa ini ma'rifah? Adalah ini isim alam. Isim alam adalah nama bagi seseorang atau nama bagi tempat. Nah, termasuk nama bulan. Nah, dan nama hari dan sebagainya. Ini Muhammadun. Walaupun nggak ada alif lam, ini ma'rifah. Kenapa? Karena ini nama orang. Jadi semua nama orang digolongkan ma'rifah. Digolongkan ma'rifah. Jadi semua nama orang digolongkan ma'rifah. Kalau dia bukan nama orang, seperti ini, tidak pakai alif lam, tidak pakai alif lam, maka umumnya dikatakan nakirah. Baik. Apakah setiap tidak pakai alif lam selain isim alam dikatakan nakirah? Tidak juga. Nah, yaitu apa? Kalau dia mudhaf. Nah, contohnya kitabu. Kitabu. Kitabu aliyin. Nah, ini kan gak ada alif lam nih, kitabu aliyin. Kitabu aliyin. Nah, ini bukan nakirah, tapi ma'rifah. Nanti insyaallah kita masuk nih. Walaupun gak ada alif lam. Gak ada alif lam, dia tetap dikatakan bukan nakirah. Kenapa bukan nakirah? Karena dia penggabungan dua suku kata. Kitab digabung kepada kata Ali. Suku kata, dua suku kata. Nah, digabung kepada kata yang kedua. Kata yang kedua adalah isim ma'rifah seperti isim alam. Maka jadilah kitab ini bukan nakirah, tapi dia ma'rifah. Baik. Lebih mudahnya kita bahaslah isim ma'rifah. Selain isim ma'rifah berarti isim nakirah. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Ini sebagai apa? Sebagai muqaddimah saja. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan sesuatu ghair muayyan yang tidak tertentu. Ciri yang paling kentara adalah dia tidak memakai alif dan lam. Itu cirinya. Taib. Kemudian yang kedua ada isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah isim muayyan. Ismun yadullu ala muayyan. Isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu. Maka kata ma'rifah. Nah. Taib. Isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Yang pertama. Dan kita masuk pada ma'rifah. Isim ma'rifah. Yang pertama isim alam. Jadi isim ma'rifah ada beberapa macam. Yang pertama isim alam. Apa isim alam? Tadi sudah saya ungkapkan. Isim alam huwa ma yusamma bihi syai' au syakhs. Yaitu
Yang dinamakan bagi seseorang atau sesuatu. Atau nama bagi seorang atau nama bagi sesuatu. Termasuk tempat. Nah, itu isim alam. Yang pertama, alam. Isim alam. Apa contohnya? Tadi Muhammad. Ini isim alam. Muhammadun. Kemudian Fatimah. Kalau nama laki-laki, Fatimah. Nama perempuan. Nah, ini nama orang. Kemudian nama tempat, Makkah. Makkah. Walaupun tidak ada alif lam ini. Nah, ini apa? Karena dia digolongkan isim alam. Isim alam adalah nama bagi seorang atau nama bagi sesuatu. Termasuk tempat, Makkah. Kota Makkah. Kemudian negara kita Indonesia. Nah, ini makrifah. Indonesia. Jakarta. Jakarta. Nama apa lagi? Nama bulan. Muharram. Muharram. Semua nama bulan. Daripada Muharramun, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, sampai Ramadanu, Sya'banu, sampai akhir daripada bulan Ramadan. Apa bulan Hijriah ya. Termasuk bulan apa? Bulan Syamsiah, Yanair. Nah, itu isim alam, nama. Yanair, Februari, sampai akhir Desember. Nah, ini dikatakan isim alam. Kenapa? Ini bagi nama bagi insan, ini nama bagi tempat, ini nama bagi bulan, dan lain sebagainya. Taib. Nah, ini digolongkan ma'rifah. Sekalipun dia tidak ada alif lam. Kemudian yang kedua adalah ismul isyarah. Isim isyarah. Taib. Ismul isyarah. Apa arti isyarah? Kata tunjuk. Bahasa kita, tadabtu, itu, ini, nah, itu, ini, dan seterusnya. Contohnya, hadza, nah, hadhihi, hadza, ini juga, tapi ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, yang sudah kita bahas, mudzakkar muannas. Kemudian, zalika, itu, untuk jauh, tilka, nah, ini untuk mudzakkar, ini untuk muannas. Kemudian ulaika. Kenapa haula? Haulai. Kemudian ulaika. Ini antum kalau lihat Al-Quran banyak sekali terdapat ini. Nah, ini digolongkan isim ma'rifah, ismul isyarah. Baik, sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali kajian kita ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.